Ya, ya. Ayah, kami mulai Pak. Ya, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi kita belajar informatika hari ini ya anak-anak. Kelas 7 kan? Ya, Bu. Ya. Apa kabarnya hari ini? Baik. Kita mulai dulu lah. Ya, kita tadi. Selamat pagi anak-anak. Semangat, semangat, semangat luar biasa. Ya, kayaknya belum kompak. Coba kita ulang lagi. Selamat pagi anak-anak. Semangat, semangat, semangat luar biasa. Ya, alhamdulillah. Sekarang kabar kita alhamdulillah baik kan, walau dalam keadaan banjir tapi kita tetap semangat. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti PPL siklus kedua Ibu ya, dan mengikuti pelajaran kita hari ini. Ya, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang bisa memimpin doa? Ya, Siva, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri. Rabbi shrahli sadri Wa yassir li amri. wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya. Semoga pelajaran kita hari ini berguna bagi kita semua ya, bermanfaat untuk kalian ke depannya. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Elsifa Salsabila, Fani Aulia, Misrawati, Rena Aulia Patarani, Rizka Juniarta, Tri Imelda, Siti Hana Luciana, Jamjami, Siva Nisaur Rahma, Lydia Mahfuja. Ya, ada semua ya. Tapi tadi ada Cinta Laura nggak hadir. Ya, maunya Ibu Cinta Laura tadi hadir. Tapi di mana rumahnya itu Cinta Laura? Oh, di Katung. Mungkin banjir atau gimana rumahnya ya? Kita tidak tahu. Ya, kemarin masih ingat kita belajar apa kemarin? Minggu kemarin. Ada yang masih ingat? Tentang Microsoft PowerPoint. Ada yang bisa ini menjelaskan? Microsoft PowerPoint itu apa? Digunakan untuk apa? Ayo kami membuat nyari sih Pak. Untuk membuat slide presentasi. Kemarin kan sudah kita membuat slide presentasi di Microsoft PowerPoint kan? Nah, untuk membuat desainnya kemarin klik menu apa? Untuk membuat desain, klik menu desain. Ayo, suaranya yang nyaring. Klik menu desain. Kalau
Yuk perhatikan ini. Umat manusia Perhatikan. mengikutinya dalam setiap keadaan sana membawa kambing ke sana sini diikuti hewan peliharaan. Jikalau tanpa ilmu manusia tidak akan merasa bahagia dan tidak mengenal halal dan haram. Wahai saudaraku, ilmu tidak akan diraih kecuali dengan 6 syarat yang akan aku ceritakan rinciannya. Jadi, perhatian tinggi, sungguh-sungguh, bekal, bimbingan guru, panjangnya masa, bersabarlah terhadap kerasnya sikap seorang guru. Sesungguhnya gagalnya mempelajari ilmu karena memusuhinya. Barang siapa belum merasakan pahitnya belajar walau sebentar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Dan barang siapa ketinggalan belajar di masa mudanya, maka bertakbirlah untuknya 4 kali karena kematiannya. Demi Allah, hakikat seorang pemuda adalah dengan ilmu dan takwa. Bila keduanya tidak ada, maka tidak ada anggapan baginya. Ilmu adalah tanaman kebanggaan, maka hendaklah Anda bangga dengannya. Dan berhati-hatilah bila kebanggaan itu terlewatkan dari. Semoga bermanfaat. Amin. Bagaimana? Ada yang bisa ini? Yang melekat di kepala kalian pas membaca itu tadi? Bahwa apa? Kita jangan sampai mengeluh untuk selalu belajar. Ya, karena kalau kalian mengeluh belajar, maka kalian akan merasakan bahayanya menjadi orang yang bodoh. Jangan sampai lah. Kemudian kalian juga harus sabar menghadapi guru yang keras. Supaya apa? Supaya ilmunya apa tadi? Supaya ilmunya berkah. Nanti kalian menjadi orang yang sukses. Jadi jangan sampai mengeluh ya. Selalu semangat belajar. Semangat? Semangat. Mana suaranya? Semangat. Semangat. Ayo jangan kalah suaranya dengan ibu. Ya, itu tadi motivasi kalian untuk belajar. Nah, sekarang apa materi kita hari ini? Materi kita hari ini adalah teknik presentasi yang efektif. Nah, apa itu presentasi yang efektif? Kita akan pelajari pada hari ini. Coba sebelum masuk materi, kalian perhatikan dulu slide ini. Kok seperti ini tampilannya? Nah, kelihatan ya? Kenapa lah seperti ini tampilannya? Biar jangan. Nah, sebelum masuk materi, perhatikan gambar berikut. Pernah kalian menyimak presentasi seseorang tapi kalian mengantuk? Pernah nggak? Pasti pernah. Pernah kan? Nah, kenapa sebuah presentasi itu terlihat membosankan gitu kan? Membuat kalian mengantuk. Kalau audien kemarin apa audien itu? Kalian itu disebut apa? Audiens. Kalian itu disebut audiens. Kalau ibu ini disebut presenter. Nah, kalau audiennya mengantuk saat mengikuti presentasi, berarti presentasinya itu tidak efektif. Nah, bagaimana kita membuat slide presentasi yang efektif itu seperti apa? Nah, nanti ada cara-caranya bagaimana supaya presentasi kita terlihat menarik, menyenangkan. Oh, seperti ini. Nah, kompetensi dasar. Tar dulu lah.
Ya, tadi sudah kan bagaimana presentasi yang membuat audiennya mengantuk. Nah, sekarang kita belajar supaya slide kita itu menarik itu seperti apa. Nah, adapun kompetensi dasar materi kita hari ini, kompetensi dasar, kompetensi yang harus kalian pahami. Yang pertama, menyeleksi teknik presentasi yang efektif. Bagaimana membuat presentasi yang efektif itu seperti apa? Kemudian melakukan presentasi yang efektif. Ini kompetensi dasarnya kalian untuk hari ini. Indikator pencapaian kompetensi, kalian nanti bisa memilih kesesuaian teknik presentasi dengan informasi yang disampaikan. Kemudian menilai teknik presentasi orang lain. Kalian nanti menilai kelompok lain presentasi, kalian menilai seperti apa. Disesuaikan dengan teknik presentasi yang efektif itu nanti apa. Menampilkan hasil kerja secara berkelompok sesuai kaidah teknik presentasi. Tujuan pembelajaran, dimensi pengetahuan. Setelah belajar menyusun slide dan berdiskusi, peserta didik diharapkan dapat memilih kesesuaian teknik presentasi dengan informasi yang disampaikan dengan tepat. Setelah belajar dan berdiskusi materi teknik presentasi, peserta didik diharapkan dapat menilai hasil presentasi dari kelompok lain dan memberikan umpan balik sehingga terjadi interaksi dan diskusi dalam presentasi yang benar. Nanti kalian bertanya jawab lah, misalnya membuat itu seperti apa, misalnya lah nanti satu kelompok atau lebih mempresentasikan. Tujuan pembelajaran, dimensi keterampilan. Setelah belajar materi teknik presentasi melalui diskusi, diharapkan dapat menampilkan hasil kerja atau tugas secara berkelompok sesuai dengan kaidah teknik presentasi dengan penuh percaya diri dan tepat, serta dapat memberikan informasi baru bagi peserta didik. Itu tujuan pembelajaran, dimensi keterampilan. Materi pokok, teknik presentasi yang efektif. Nanti ada penilaian pengetahuan, tes evaluasi esai, kemudian diskusi dan pembuatan presentasi, sikap, spiritual, dan sosial. Ini penilaiannya. Nah, sebelum masuk presentasi, apa itu presentasi? Kalau di benak kalian, kalau orang melakukan presentasi itu sebenarnya untuk apa? Ada yang tahu? Karena presentasi kalau di benak kalian itu, nah, kalau kalian ibu nih, nah, presentasi itu untuk apa? Menyampaikan pendapat bisa, kemudian menyampaikan yang paling utama, ibu ini menyampaikan informasi, menyampaikan pembelajaran buat kalian, gitu kan? Nah, presentasi itu adalah suatu kegiatan berbicara di hadapan banyak hadirin, di hadapan banyak orang. Itu adalah presentasi, yakni menyampaikan informasi, bisa itu ide, gagasan, pendapat, tadi kan sudah disebutkan oleh Hana. Nah, itulah presentasi. Apabila kita berbicara di hadapan banyak orang atau banyak hadirin, itu namanya presentasi. Paham di situ? Nah, adapun tujuan presentasi, tujuannya ini banyak. Tujuannya kita tadi, yang pertama tadi menyampaikan informasi, itu kan. Kemudian meyakinkan pendengar, menghibur pendengar, memotivasi. Yang tadi, yang video tadi kan otomatis juga memotivasi kalian kan? Memotivasi, menginspirasi untuk melakukan suatu tindakan. Ada lagi, melakukan penjualan. Nanti kalau kalian bekerja, bisa presentasi itu untuk melakukan penjualan, membuat suatu ide atau gagasan, menyentuh emosi pendengar, memperkenalkan diri. Slide juga bisa digunakan untuk memperkenalkan diri. Ya. Nah, bagaimana teknik presentasi yang efektif itu? Yang namanya presentasi yang efektif itu adalah presentasi yang mencapai tujuannya, yakni audien nanti mendengarkan, tidak mengantuk. Nah, itu presentasi yang efektif. Kemudian melakukan apa yang disampaikan. Nah, itu dimaksud presentasi yang efektif.
orang yang mendengarkan tidak bosan. Nah, seperti itu. Yang pertama, apa yang diperlukan atau diperhatikan? Harus memperhatikan penyusunan slide. Slide-nya harus diperhatikan. Misalnya, kalau slide-nya untuk menyampaikan informasi seperti apa, kemudian harus kontras antara tulisan dengan background-nya harus kontras. Misalnya background-nya warna hitam, tulisannya warna putih, seperti itu. Kemudian repetition itu misal desainnya seperti ini, tetap antara slide satu dengan slide lainnya itu tetap desainnya, backgroundnya sama, jangan mengulang-ulang itu. Repetition itu pokoknya backgroundnya sama, tetap. Presentasi itu seperti bercerita, kayak ibu kan presentasi itu bercerita. Kemudian di dalam slide juga ditulis poin-poinnya saja, poin-poinnya. Kalau menurut Profesor Herman itu slide itu prinsipnya 6x6. Dalam satu slide itu maksimal atau maksimalnya 6 baris. Dalam satu baris itu 6 kata. Poin-poinnya saja di PowerPoint itu. Namanya juga PowerPoint, berarti poin-poinnya saja yang ada di slide. Paham dari situ? Jadi nanti kalau materinya ada banyak, misalnya di tugas itu, bagaimana kalian mengininya teksnya supaya jangan banyak. Nah, teksnya jangan banyak. Kemudian ini tadi, sederhana bukan seadanya. Bagaimana kalau kalian membuka Google? Google itu kan sederhana kan? Sederhana aja. Cuma layarnya putih, yang namanya Google. Google itu kan mesin pencari. Tidak ini, sederhana aja, tapi bukan seadanya. Sederhana tampilannya, tapi bukan seadanya. Nah, hindari teks oriented tadi. Jangan terlalu banyak teks. Nanti kalau teksnya banyak, orang membacanya jangan memperhatikan kalian yang presentasi. Nah, maksudnya seperti itu. Yang terlalu banyak teksnya. Kalau banyak nanti dihindari yang buat slide lain. Misalnya di slide 2 terlalu banyak teksnya, dimasukkan ke slide 3, slide 4, selanjutnya itulah. Visual dan verbal. Bisa kalian masukkan gambar di situ, tapi gambarnya sesuai. Nah, ada hubungannya nanti. Kalau gambarnya tidak sesuai, nanti disebut gangguan atau noise. Kalau gambarnya tidak sesuai dengan slide-nya, nah dengan slide-nya berarti ini noise, gangguan jadinya, mengganggu. Jangan sampai ada misalnya kalian mau presentasi tentang ini, ibu masukkan gambar bendera misalnya di slide ini, ada hubungannya nggak gambar bendera itu? Nggak ada kan? Nah, nggak ada. Makanya dihindari yang noise tadi. Noise itu gangguan. Gambar yang tidak ada hubungannya dengan materi yang disampaikan. Itu noise. Kemudian unsur emosi. Bisa kalian masukkan unsur emosinya. Misalnya nanti ada gambar apa di situ, tapi harus disesuaikan dengan materinya lah. Ya, ini tekniknya. Teknik presentasi yang efektif. Nah, bagaimana? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Rizka, tolong ditutup pintunya, Rizka. Kalian tidak konsen kalau dibuka pintunya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, ibu bagi kelompoknya ya. Ibu bagi kelompoknya. Kelompok ini, kelompok 1, ibu beri nama kelompok desain. Kelompok desain, ketuanya Siva Risaul Rahma, Jamjami, Siti Hana Luciana. Silakan gabung. Kelompok animation, Pani Aulia, Elsifa Sabila, sama Lydia Matuja. Sini Lydia. Hah? Tri Imelda, kemudian Rena Aulia Patarani, Misrawati. Hah? Biar sama aja, biar aja. Kenapa? Biar aja nanti bisa diubah. Ayo jangan ini gabung dengan kelompoknya, nggak apa-apa, nggak usah protes, silahkan masuk ke kelompok masing-masing. Si Rizka belum ada kelompok. Si Rizka di sini aja, itu aja, yang terima aja. Kamu balik aja posisinya. Nah, balik posisinya itu. Tapi bisa kalau mau ini masing-masing bisa. Ini ada laptop 1 juga. Kalau ada yang mau maju. Ya, tugas kalian coba perhatikan. Ini lembar kerjanya. Itu kan tadi coba dengarkan dulu. Sudah masuk kan? Itu ada lebih 1 orang, terserah nanti mau kelompok mana lah. Tugas
pertama itu skornya 7 jika benar. Kalau yang nomor 2 skornya 20 jika benar semua. Yang nomor 3 skornya 32 jika benar semua. Kalau dituliskan semua, semuanya itu ada di bahan ajar, kalian cari sendirilah nanti. Yang nomor 4 skornya 21 jika benar semua. Yang nomor 5 skornya 20 jika benar. Itu untuk pengetahuan. Kalau praktek nanti ibu minta satu persatu kelompoknya mempresentasikan. Nanti ibu kopikan ke flash disk, kalian mempresentasikan di depan. Yang lainnya silahkan bisa bertanya, bisa ibu menguatkan nanti. Ya, nih ambil lembar kerjanya, perwakilan kelompok. Saya sini, Rena, ambil Rena. Rena, kemarin yang mana? Sudah ada, Bu. Hah? Oh sudah ada? Oh ya sudah ada. Ini yang belum? Karena dulu. Itu aja Rena. Ini Rena. Nah ini nggak ada nama. Yang nggak ada nama itu punya siapa? Ini Rena. Ini Rena. Ini punya siapa? Panil. Barangnya. Yang penting kalian ini prakteknya. Prakteknya itu coba perhatikan. Coba perhatikan ibu, praktek itu ada materinya di situ, silakan kalian pilih. Ayo silakan kalian bekerja, silakan materinya itu dipilih. Materi pertama itu kan ada komputer generasi pertama. Kemudian materi yang kedua silakan pilih. Coba kalian bekerja, ya silakan bekerja dari sekarang. Rena sendiri apa Kak Rena? Bisa aja kalau Rena mau sendiri. Ya, bisa itu dibuka. Ya, silakan langsung bekerja. Bisa? Terserah, kan materinya kan terserah kalian pilih. Terserah kalian pilih. Bu, ya ini aku kalau Bu. Ya. Bu, gimana nih? Tapi kita ini Oh, ini pakai tangannya. Nah, itu merekamnya pakai itu. Bisa jadi di pause lah. Belum kah? Jadi pause lah. Jadi kada usah jaga di pause. Pakai sana kita. Itu materinya kan ada berapa itu materinya? Coba kalian lihat di LKPD itu ada berapa materinya? Hah? 3 atau 4? Ada 4 materi yang untuk praktek. Nah silahkan kalian pilih dengan teknik presentasi tadi. Ya dikerjakan. Kenapa Misra? Ingatlah slide pertama itu kalau bisa nama kelompok kalian ditulis. Nama kelompoknya tadi siapa? Nana. Sini kamu. Ya, ditulis. Ayo cepat, waktunya kita ini sebentar aja. Desainnya, animasinya, kemudian prinsipnya tadi 6x6. Memel. Di sini ya huruf Kak. Huruf. Komputernya kan di sini kemarin. Ya. Materinya besar kamu yang mana? Karena itu kopikan gambarnya lah. Nah, itu tulis dulu nama kelompok, teksnya ditulis
Mereka milih materinya mana kami? Materi 2. Hah? Pada papa sama aku pada papa. Kelompoknya aktif kalau nanti sudah di copy ke plastik itu kalian tampilkan di depan. Nah, tapi ketik dulu teksnya, ketik dulu. Ketik dulu desanya, Fonnya harus besar kalau presentasi efektif itu. Kan itu untuk presentasi kan. Sudah lah, buka. Umpamanya prakteknya nggak ada tumpuk ya nak, berarti presentasi yang pengetahuannya ya. Desain, kelompok apa? Kelompok 1 tadi desain, kelompok 2 animation. Kelompok 3 tadi apa kelompok 3? Kelompok 3 transition, kelompok 3. Kelompok 4 hyperlink, hyperlink. Berapa tulis namanya di situ, penting namanya tulis.
casannya mana? Di paus itu. Yang mana budgetnya? Yang ini berapa? Pasti yang tadi Ini kaget terong merah. yang ini berapa? Kada campurnya kalau Campur. Campur nggak ada Ya, bisa. Iya, bisa Kak. Hanya diulang prinsipnya juga harus apa lah, jangan tetap harus sakit dan tidak ini ya. Sudah lah. Ya, dibuat animasinya supaya bagus. Kalau ada yang sudah bisa langsung presentasi aja kalian. Umpamanya yang pengetahuannya sudah bisa yang pengetahuan dipresentasikan, yang prakteknya nanti. Siapa? Ada yang sudah siap? Kalau sudah ada di copy aja. Tadi sudah ibu copy kalau di tadi gambarnya lah. Gambarnya sudah lah. Kalau sudah di copy aja punya anak, nih ibu ajarin copy dulu. Ada kok. Sebenarnya harus tetap animasi itu. Ya kita kan efektif. Kenapa? Wah, memilih animasi legend. Nah, sudah. Nah, berarti ada yang selesai. Nah, ini di copy. Disimpan, sudah disimpan. Disimpan dulu sih, Pak. Kalau sudah baru di copy dulu. Sudah disimpan. Nah, coba. Nah, masukkan ke situ. Caranya gini. Caranya gini. Ya, buka bawahnya tadi. Bisa, dia langsung tap as di situ.
segala animasinya. Ini nah. Yang lainnya belum apa? Di belakangnya lagi kamu orangnya presentasi. Nah, Rena, sudah Rena? Iya, memang itu. Ih, bagus. Nah, berarti sudah rengkaplah. Rengkap materi apa yang diambil? Oh, materi 3 ya, pintar. Ya. Nah, ini lagi satu lagi. Nanti kelompok yang paling bagus ada hadiah dari Ibu. Ya, ada hadiah dari Ibu nanti. Ya, pokoknya kelompok yang paling bagus presentasinya ada hadiah. Ya. Baca ini. Nah, kemudian Ibu suruh kan ada pengetahuannya itu. Nah, dibaca kemudian jawabannya. Hah? Ya, jangan poin-poinnya aja, namanya perpoin kan poin-poinnya aja. Sudah, berarti kelompoknya Hana mau presentasi. Ya? Kenapa? Ya, benar dulu. Ya, berapa? Kurang. Kelompok email bisa langsung presentasi. Ayo sih, sudah. Ya, sini. Copy karena disimpan kadang di copy lagi. Biar jam, kamu kan poin-poinnya aja. Ini simpan. Ini sudah simpan. Dimasuknya menyimpan ke flash di situ. Biasa ada meja punya kamu sih Pak. Sudah kesimpan. Bisa terima dan five level language. Biar dia sadar ya tadi kenapa pakai ini sudah jalan orang bilang biar ini sudah kan ya? Kelompoknya ini Hana, Jamjami dan Siva Isaur Rahmah ingin mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan yang lain diperhatikan sebentar ya. Untuk yang praktek, yang pengetahuan bisa juga dipresentasikan yang pengetahuannya. Yang presentasi kan ada yang pengetahuan itu kan ada soal yang 5 uraian itu. Paham nggak? Kelompok berapa tadi? Kelompok 2 kan? Iya, dibaca sih Pak. Baca Apa kalian tuh? Mulai apa ayo? Nah ini presentasi dari kelompok desain Siva, Misaur Rahma dan Jamjami
komputer generasi kedua 1959 sampai 1964. Ya, mereka memilih materi keberapa ini, Hana? Kedua. Materi yang kedua. Sejarah perkembangan komputer generasi kedua dimulai dari tahun 1960 ketika mulai ditemukannya transistor sebagai pengganti tabung hampa udara. Dengan digantikannya tabung hampa udara di generasi kedua ini, tentunya ukuran komputer di generasi ini mengalami penyusutan, dibarengi dengan kinerja komputer yang semakin baik. Komputer generasi kedua. Berikut merupakan ciri-ciri umum dari komputer generasi kedua. 1. Program telah mendukung bahasa tingkat tinggi, high level language. High level language. Contoh, COBOL dan ALGOL. Ya, kita ini jalan. Kita menilai presentasi slide-nya aja. Bagaimana menurut kalian? Sudah inilah. Ada animasinya kan? Kemudian teksnya. Nah, kalau bisa gambarnya tadi sudah ada lah. Nah, ada gambar komputer generasi kedua. Ya, menurut Ibu sudah lumayan bagus lah. Sudah lumayan bagus untuk kelompoknya Hana, kemudian Siva, Nisaur Rahma, dan Jamjami. Tepuk tangan buat kelompoknya Siva, Hana, dan Jamjami. Tangan. Ya, ada lagi kelompoknya Rena, katanya mau ini. Kelompoknya Rena. Sudah, ini sudah Ibu kopikan lah. Sudah Ibu kopikan. Kelompoknya Rena lagi. Ya Rena, ada apa Rena? Silakan maju aja. Ya. Yang ini. Yang ini Rena. Dibaca aja Rena. Dibaca. Kelompok 3. Ini dia kan. Materi yang keberapa yang dipilih? Materi 3. Materi 3 yang dipilih Rena sama Trimeda. Komputer generasi ketiga 1964 dan 1970. Kurangnya kualitas transistor dan tidak efektifnya. Nah ini, coba Ibu perhatikan dulu ya. Kita ini aja menilai slide mereka saja. Nah, slide yang mereka buat. Kelompok 3, Rena Aulia Fatarani dan Trimeda. Bagaimana kalian melihat ininya? Silakan dipegang. Nah, Nah, bagaimana menurut kalian? Bagus, Bu. Bagus. Iya, sebenarnya begini. Tak bagus sih, bagus. Cuman animasi itu kalau bisa tetap, supaya apa? Tidak mengecoh audiensnya kan. Oh, bagus ini animasinya. Tapi tidak memperhatikan apa yang disampaikan oleh presenternya. Saking bagusnya slide-nya. Tapi bagus menurut Ibu. Nah, habis. Ya, bagaimana menurut kalian? Antara kelompok berapa tadi? Sipa kelompok 2. Kelompok 2 dengan kelompok 3. Bagaimana menurut kalian? Menurut slide-nya menurut kalian yang paling bagus? Hah? Atau ada yang mau ditanyakan? Misalnya kalau kelompoknya Rena tadi membuat ininya seperti apa? Ada yang mau tanya nggak? Yang mau tanya atau yang tidak paham seperti apa? Nah, kalau menurut Ibu, ini menurut Ibu lah. Menurut Ibu untuk slide yang paling bagus tuh kelompoknya Rena. Kalau yang paling bagus membuat slide-nya itu nah kan ini sesuai dengan tekniknya tadi. Nah, dalam satu slide itu tidak terlalu banyak. Tapi untuk kedepannya animasinya kalau bisa jangan banyak supaya tidak mengurangi perhatian audiens karena animasinya kan terlalu bagus tadi kan. Ya, bagus. Menurut kalian, nih, ya silakan duduk Rena. Menurut yang lain, coba angkat tangan selain yang kelompoknya inilah, selain kelompok yang presentasi tadi. Angkat tangan yang
Ya, bagaimana ini kita nilainya? Nah, bagaimana nilainya? Atau kita nilai lagi dari jawaban pengetahuannya? Ya, jawabannya pengetahuan yang LKPD-nya. LKPD-nya coba yang nomor 1. Coba ada yang bisa yang nomor 1? Ada yang bisa? Ayo silakan. Kelompok lain? Ya, kelompoknya Hana. Ya, coba kelompok Hana jawab pertanyaan pengetahuan yang nomor 1. Ya, nyari-nyari. Presentasi adalah suatu kegiatan berbicara di hadapan banyak hadirin. Ya, presentasi tadi adalah suatu kegiatan berbicara di hadapan banyak hadirin. kegiatan berbicara di hadapan banyak hadirin. Ya. Kalau yang nomor 2? Ada yang bisa jawab nomor 2? Ya, Rena. Ya, kelompok Sipa lagi gantian. Tadi kan Hana, sekarang Sipa. Ya, baca aja. Jelaskan manfaat menerapkan teknik presentasi yang efektif. A. Sebagai bahan paparan suatu pokok bahasan inti. B. Media pembantu untuk penjabaran dari materi pelajaran di sekolah atau suatu proyek kerja. C. Kesan lebih eksklusif karena melibatkan alat presentasi atau profesional. D. Audiens biasanya akan lebih jelas jika disertai dengan media gambar dari presentasi itu sendiri. E. Menemukan mental yang ada dalam diri si pembawa materi presentasi. Ya. Ada yang bisa menambahkan? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, luar biasa untuk kelompok 2. Menurut Ibu sudah cukup baik lah penyampaiannya. Ada lagi, coba kelompok lain. Coba kelompoknya Rizka. Sudah? Untuk yang pengetahuannya sudah? Kalau sudah dikumpulkan yang pengetahuan. Ya, yang LKPD itu dikumpulkan kalau yang sudah. Kalau yang belum bisa nanti menyusul. Kesimpulannya? Ditulis dulu kesimpulannya. Karena ada di bahan ajar itu semua. Silakan ditulis. Ditulis dulu kesimpulannya. Nanti bisa salah satu dari kalian menyampaikan kesimpulan. Nanti salah satu dari kalian untuk menyampaikan kesimpulan bisa perwakilannya. Selain Sipa dan Hana bisa yang bisa menyampaikan kesimpulan. Dirangkum. Kesimpulan kita sama aja dengan rangkuman. Kelompok yang lain itu bisa menyusul lah. Prakteknya nanti bisa dikumpulkan lewat WA. Bisa. Nah, berarti nanti ya ada hadiahnya. Tidak Ibu beri peringkat atau apa. Semuanya yang presentasi tadi kelompok 2 dan 3 Ibu beri hadiah buat kalian. Tepuk tangan yang sudah presentasi. Tepuk tangan. Bagaimana teknik presentasi yang efektif itu?
Seperti apa? Presentasi yang efektif itu apa? Biar aja, tapi kau baca kalau kau baca. Iya. Oh iya ya. Diparahkan karena ke situ lah biar orang yang menyampaikan kesimpulan. Berdiri di sini. Jamika, siapa lagi? Jessica, Hana, ya, Siti Hana Luciana ingin menyampaikan kesimpulan pelajaran kita hari ini. Coba yang lainnya dengarkan. Nanti yang belum itu bisa menyusul, nanti kirim ke WA Ibu ya. Untuk yang praktek juga pengetahuannya. Kesimpulan, presentasi adalah suatu kegiatan berbicara di hadapan banyak hadirin. Berbeda dengan pidato yang lebih sering dibawakan dalam acara resmi dan acara politik. Presentasi lebih sering dibawakan dalam acara bisnis. Tujuan dari presentasi bermacam-macam. Misalnya untuk membujuk, biasanya dibawakan oleh wiraniaga. Untuk memberi informasi, biasanya oleh seorang pakar. Atau untuk meyakinkan, biasanya dibawakan oleh seseorang yang ingin membantah pendapat tertentu. Untuk membuat slide presentasi yang efektif, harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. A. Penyusunan slide. B. Presentasi bercerita. C. Sederhana bukan seadanya. D. Oriented. E. Visual dan verbal. F. Gangguan noise. G. Unsur emosi. Ya. Terima kasih untuk Hana. Tepuk tangan buat Hana. Ayo semangat. Semangat anak-anak. Semangat. Luar biasa. Ya masih semangat loh. Walaupun capek, tapi harus semangat. Nah, itu tadi penyampaian kesimpulan dari Siti Hana Luciana. Tolong perhatikan Ibu sebentar anak-anak. Perhatikan Ibu, karena waktu kita sudah hampir habis. Yang disampaikan oleh Hana Luciana tadi benar sekali bahwa presentasi itu adalah berbicara di hadapan orang banyak. Nah, adapun teknik presentasi yang efektif tadi, yang pertama kita harus apa? Memperhatikan penyusunan slide. Kemudian apa? Yang nomor 2, coba dibuka-buka. Presentasi itu sama dengan kita bercerita. Kemudian sederhana bukan seadanya. Kemudian apa lagi? Hindari text oriented. Kemudian visual dan verbal. Masukkan gambarnya yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Kemudian apa lagi? Hindari gangguan atau noise. Kemudian unsur emosi. Ya, masukkan juga unsur emosinya. Bagaimana kalian menyampaikan? Nah, tadi digarisbawahi bahwa presentasi yang efektif itu adalah presentasi yang audiennya memperhatikan dari awal sampai akhir dan kemudian melakukan yang apa yang akan disampaikan oleh presenter. Presenter tadi siapa? Ya, orang yang menyampaikan presentasi. Presentasi apa? Informasi. Ya, kita sudah sampai di penghujung. Nah, nanti ada uji pengetahuan. Uji pengetahuannya akan Ibu share di grup WA kita ya. Nanti ada Ibu kirim di WA grup dan silahkan kalian kerjakan. Ibu tunggu sampai pukul 3 sore nanti. Adapun yang uji pengetahuan yang kemarin, ini sudah ada yang mengerjakan, Ibu lihat. Nah, ada 19 respon. Nah, nilainya ini. Nah, Rizka nilainya sedikit rendah. Nanti belajar lagi lah Rizka. Ya Bu. Ya, yang dapat 100 dipertahankan. Itu tadi nanti Ibu kirim di WA grup untuk uji pengetahuannya. Silakan dikerjakan. Ibu tunggu sampai pukul 3 sore nanti.
untuk kalian ke depannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Silakan kita berdoa. Berdoa. Silakan salah satu dipimpin. Jami bisa mimpin doa.